Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Nurul Aprilia Ulfa, Prodi PMI Unit B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling mulia. Beliau merupakan sosok yang paling sempurna sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan ajaran agama Islam untuk umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari kandungan ibundanya pada tanggal 29 Agustus hari Senin atau tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada 571 Masehi di kota Mekah. Dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Quraisy al-Arabi dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Ibundanya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihi salam. Nabi Muhammad SAW lahir dengan keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia setelah 3 bulan menikahi ibundanya Aminah. Tepat pada usia kandungan ibundanya berusia 2 bulan mengandungi Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian Nabi Muhammad diserahkan kepada ibu pengasuhnya yaitu Halimatun Sa'diyah. Dalam asuhannya, Nabi Muhammad SAW dibesarkan sampai umur 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih umur Nabi Muhammad 2 tahun, ibundanya pula yang mengasuhnya, yaitu Aminah. Dan tepat pada usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun, beliau menjadi anak yatim piatu karena ibundanya Aminah telah meninggal dunia. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muttalib yaitu kakeknya yang mengambil alih untuk merawat Nabi Muhammad. Namun setelah 2 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia karena renta. Setelah kakeknya yaitu Abu Muttalib wafat, tanggung jawabnya beralih kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Seperti juga Abdul Muttalib, beliau juga disegani dan dihormati oleh kaum Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Dalam usia muda, Nabi Muhammad sudah menjadi seorang pengembala kambing. Pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatannya yaitu menjadi seorang pengembala, ia menemukan tempat untuk berpikir dan merenungi. Dalam suasana demikian, ia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan itu membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi. Sehingga ia dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ketika pamannya Abu Thalib memutuskan untuk pergi ke Syam dalam misi perdagangan, pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah mencapai usia 9 tahun. Ketika pamannya mau berangkat, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bergantungan kepada pamannya dan tidak mau berpisah. Yang menyebabkan pamannya berkata, "Aku akan membawanya bersamaku ke Syam dan dia tidak boleh berpisah denganku." Pada usia remaja, Rasulullah SAW ikut serta bersama penduduk Mekah dalam beberapa perang-perang penting. Di antaranya adalah Perang Fijar, yaitu perang antara Quraisy dan Qais, dan bulan-bulan haram, dan kesepakatan Afdhul, yaitu orang-orang Quraisy melakukan kesepakatan bahwa tidak didapatkan seorang pun di Mekah kecuali mereka akan menolongnya. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan milik Khadijah. Sekembalinya dari Syam, Khadijah memintanya untuk menikahinya karena Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat kesatria, jujur dan amanah. Khadijah kemudian mengutus seseorang untuk menemui Nabi Muhammad dengan pesan, "Wahai anak pamanku,
Aku simpati dengan kepribadianmu yang memiliki karisma dan kejujuran yang tinggi dan berasal dari keturunan terhormat, amanah, berakhlak mulia, dan berkata jujur. Kemudian Khadijah menawarkan diri untuk dijadikan istrinya. Menjelang usianya ke-40 tahun, dia sudah biasa memisahkan diri dari masyarakat, berkompletasi ke Gua Hira, beberapa kilometer di utara Mekah. Di sana, mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul tepat di hadapannya untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Dengan turunnya wahyu pertama itu, Nabi Muhammad telah menjadi nabi. Dalam wahyu pertama itu belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Setelah wahyu pertama datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi, "Hai orang, bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa, dan jangan engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Setelah Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Rasul, Khadijah istrinya langsung beriman kepadanya. Dia mempercayai apa yang datang dari Allah, dan dia tercatat sebagai manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, sebagaimana yang banyak diceritakan Ali bin Abi Thalib, manusia pertama yang beriman kepadanya dari laki-laki. Usianya pada saat itu adalah 10 tahun. Dan dia tinggal di rumah Rasulullah. Kemudian diusul dengan Islamnya Zaid bin Harithah, bekas budak Rasulullah. Kemudian diusul lagi oleh Abu Bakar yang mengumumkan keislamannya. Abu Bakar membawa Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolan bin Ubaidillah menemui Rasulullah dan mengumumkan keislaman mereka di depan Rasulullah. Mereka lah dengan orang yang pertama yang masuk Islam. Kemudian disusul lagi dengan masuknya Islam Abu Ubaidah bin Ajarah dan lain-lainnya. Jenjang waktu itu antara periode Mekah dakwah Rasulullah secara rahasia atau bersembunyi-sembunyi ke periode dakwah terang-terangan dan terbuka adalah sekitar 3 tahun. Hal itu dimulai dengan turunnya firman Allah. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW pergi berhaji bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin. Di Jabal Arafah, Nabi menyampaikan khutbah monumental di hadapan mereka yang dianggap sebagai dasar dari ajaran Islam. Tidak mengherankan, karena dalam khutbah ini Nabi telah menjelaskan perihal undang-undang Islam. Melalui khutbah ini, Nabi menyuruh asas persamaan di antara sesama manusia yang tidak mengenal perbedaan antara hamba yang berdarah Habsyi dengan yang berdarah Quraisy. 2 bulan setelah kepulangan ibadah haji, Nabi mengeluh rasa sakit di kepalanya. Pada masa-masa awal sakit, Nabi memaksakan diri untuk tetap mengimami sholat. Ketika sakitnya bertambah parah, Nabi menyuruh Abu Bakar menggantikan posisinya menjadi imam sholat. Sakit Nabi Muhammad SAW semakin parah hingga tiba hari terakhirnya di dunia, yaitu Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Saat umat Islam mengerjakan sholat subuh dengan diimami Abu Bakar, Nabi membuka tabir atau kelambu kamar Aisyah. Nabi melihat mereka tengah berbaris sholat, lalu tersenyum bahagia. Menyadari adanya Nabi Abu Bakar segera mundur ke belakang, mengira Nabi akan keluar kamar untuk sholat. Anas menceritakan, umat Islam sangat senang saat melihat Nabi. Akan tetapi, Nabi memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholat. Nabi masuk kembali ke kamar dan menutupi kembali tabir. Kemudian Abdurrahman ibnu Abu Bakar masuk dengan membawa sebatang siwak. Aisyah mengisahkan, kepala Nabi sedang dipangku waliku. Aku melihatnya menatap siwak itu dan aku tahu Nabi menginginkannya. Aku pun melunakkan siwak dengan mengunyahnya sedikit.
Di dekat Nabi ada bejana berisi air. Kemudian Nabi mencolokkan kedua tangannya lalu mengusap wajahnya sembari berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya mati memiliki sekarat atau rasa sakit. Sambil bersiwak, Nabi mengangkat tangan atau jarinya, memusatkan pandangannya ke atap, dan bibirnya bergerak-gerak mengatakan, bersama orang-orang yang telah engkau kenikmatan, yaitu golongan para nabi, kaum syuhada, dan orang-orang soleh. Ya Allah, karuniakanlah ampunan dan rahmatmu kepadaku, dan pertemukanlah aku dengan Rafiq al-Alaq. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Rafiq al-A'la. Nabi mengulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Tangannya mulai lemas. Kemudian akhirnya Nabi benar-benar menjumpai Ar-Rafiq Al-A'la. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu hanya milik Allah dan hanya akan kembali kepadanya. Ketika Nabi Muhammad belum wafat, ketika itu kaum Ansar melihat bahwa kondisi kesehatan Rasulullah cenderung memburuk. Mereka berkumpul di masjid. Melihat kejadian ini, lalu Al-Fad bin Al-Abbas menyampaikan kepada Nabi. Keluarlah Nabi menuju mereka sambil dipapah oleh Ali dan Abbas, sedang Al-Fad berjalan di hadapan mereka berdua. Ketika itu Rasulullah datang menghampiri mereka dengan kepala berbalut dan berjalan kaki. Sesampainya di tengah mereka, duduklah di bawah tangga mimbar. Sebelum mengurus jasad Nabi, terjadi perbedaan tentang pengganti Nabi. Terjadi dialog dan debat serta sanggahan antara pihak Muhajirin dan Ansar di Safikah Bani Sa'idah. Namun akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Hal ini terjadi sehingga masuk waktu malam pada hari Senin. Orang-orang sibuk mempersiapkan untuk mengurus jasad Nabi hingga malam mendekati subuh atau malam Selasa. Sementara jasad Nabi yang mulia masih tetap membujur di atas tempat tidur dengan diselimuti kain hitam. Pintu rumah ditutup dan hanya boleh dimasuki keluarga Nabi. Pada hari Selasa, para anak sekeluarga memandikan jasad Nabi tanpa melepaskan kain yang menyelubungi. Adapun yang memandikan adalah Al-Abbas, Ali, Al-Fad, dan Khasam. Keduanya adalah anak Abbas. Al-Abbas dan Al-Fad dan Khasam bertugas membalik-balikkan jasad. Syakram mengguyurkan air, Ali membersihkan, dan Aus mendekapkan jasad Nabi di dadanya. Kemudian mereka mengafani jasad Nabi dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun, tanpa menyertakan pakaian ataupun tutup kepala. Kemudian mereka saling berbeda pendapat di mana Nabi akan dikubur. Maka Abu Bakar berkata, Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Abu Thalib menyingkirkan tempat tidur di mana Nabi meninggal dunia, lalu menggali liang lahat persis di bawah tempat tidur itu. Demikian sejarah Rasulullah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.